Susunan pengurus takmir Masjid Al-Furqon periode 2023-2028. Jalan Arya Muti Raya nomor 11B Pedurungan Semarang. Yang pertama adalah penasehat Ketua Yayasan Gerhadian Insani, kemudian Dr. Andes Haji Jaka Prakoso MSI, Jaka Prakosa MSI, Bapak Joko, leres nggih? Jaka napa Joko nih? Pakai A nggih? Nggih, Jaka Prakosa MSI, kemudian Dr. Haji Muslim Azhari SPOG. Ini enggak rawuh nih Pak Dokter nih. Tadi rawuh. Kemudian Ketua Harul Anam, Wakil Ketua Dr. Haji Manggus Suryono, Sekretaris Haji Kasola, Wakil Sekretaris Aris Darsono SE, Bendahara Taufik Hidayat ST, Wakil Bendahara Haji Indri Hadi. Kemudian bidang pendidikan Ertika Sari, ini Bu Zainal ini. Rawuh Bu Zainal. Betul. Nggih. Hajah Sri Rofiah, ini Bu Mul nggih. Rawuh. Betul. Pak Mul. Oh, enggak ada dua-duanya. Yang ketiga Hajah Sophia Prihandani, kalau ini izin nih Bu Samsul. Bidang peribadatan Haji Mustajib, Haji Muhammad Afandi, dan Haji Sudarsono. Ini rawuh semua nih. Pak Der enggak ada. Bidang dakwah atau PHBI Haji Hermanto SSI MM izin nih. Haji Zainal Abidin SEMM, Ahmad Najiuddin SE. Ada Ahmad Najiuddin. Bidang pembangunan Dr. Haji Jaka Prakosa MSI, Abdul Jalal Insinyur Sunarto, Orsid Widya Kusuma Putri ST. Hadir ya? Atau bapaknya? Oh, absen ya. Bidang umum dan rumah tangga Ari Sudarsono SE, Abdul Jalal Haji Sirpo Sugito SE, Anjar Pitono, Dr. Anda Hajah Endang Susulwati MSI. Ini rawuh semua nggih. Pak Ari yang enggak. Bidang dana atau usaha Dr. Anda Samsul Huda, Haji Amin Haji Bani Muslim Pribadi. Ini absen semua. Yeah. Bidang zakat atau UPZ Haji Indriati Haji Koswati, rawuh semua nggih. Pak Kos nggak rawuh. Bidang kebersihan dan keamanan Agus Juwarsi, Waryo Hadi, dan Rudianto, rawuh semua. Pak Rudi nggak rawuh. Bidang humas Agus Kustiono, Matori M. Muhzi, Insinyur Agus Sulaksono, rawuh semua. Oke, Pak Muhzi. Bidang olahraga Dr. Andes Ibam Syahbudin MA, Haji Sirpo Sugito SE, Haji Endi Basuki, rawuh semua nggih. Oh, Pak Endi, Pak Ibram nggak rawuh. Bidang remaja Muni Buhatowi Ruhas, Fajar Gilang Ramadan, Fahrul Haryawan, Nur Adi Pratama, Ismana Tan Adnan. Ini nggak ada semua. Atau digabung kalau nggak ada semua, nggih. Nggih? Sudah keluar. Ini nampaknya nanti gabung pemuda dan olahraga mawon. Ya, remaja diganti pemuda mawon. Ben rawuh. Bidang lansia Hajah Neti Nisalana, Hajah Sri Miyati, dan Anik Martiningsih. Ini rawuh nggih ibu-ibu ini nggih. Bidang rukun kematian
Hajah Fatimah Surtiningsih, Hajah Srimiyati, Hajah Sri Kusumastuti. Ini nama bidang yang saya sebut tadi, yang bagian atas sekaligus sebagai koordinator yang nomor 1. Fungsinya koordinator adalah untuk berkomunikasi kepada anggota dan selanjutnya nanti bertanggung jawab kepada ketua takmir. Meskipun ini garisnya kan sama, tidak ada titik-titiknya, garis putus nggak ada. Jadi mesti ada komando dan ada koordinasi, tapi kita menyesuaikan diri saja. Kemudian Bapak Ibu bisa bersani, kalau di sini sudah disampaikan juga job description, penjabaran kerjanya, nanti bisa dipersani masing-masing. Kalau saya baca nanti kelamaan, masing-masing nanti bisa membaca tentang tugasnya. Selama ini kami beranggapan dari tahun ke tahun tugas takmir itu sudah berjalan dengan baik. Buktinya misalkan yang rutin ibadah 5 waktu berjalan, kemudian kajian dari dakwah juga berjalan, pembangunan berjalan, pemeliharaan berjalan. Dari takmir hanya mengingatkan saja, tidak bisa memaksa. Karena ini adalah tugas mulia lillahi ta'ala. Jadi yang langsung memberikan reward, hadiah, pahala darah Allah. Jadi kita bekerja bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk takmir, tapi untuk Allah. Sebagaimana kemarin kita dilantik, poin yang ketiga itu adalah dalam rangka untuk mencari karunia dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Monggo untuk selanjutnya saya mohon nasihatnya dari Bapak penasehat untuk menyampaikan pesan sebagai sesepuh. Ini yang rawuh hanya sendirian. Monggo. Atur nuwun Bapak Khairul Anam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kapasitas saya selaku yang diberi amanah sebagai penasihat. Tapi nanti saya juga menyampaikan pesan untuk diri saya sendiri, karena saya juga masuk di dalam bidang pembangunan. Memang di dalam struktur organisasi ini ada beberapa personel yang merangkap jabatan, karena memang dengan pertimbangan keterbatasan personil dan juga kemampuan dari masing-masing itu sangat berbeda. Selaku penasihat ingin saya mengingatkan ulang saja. Yang pertama kepada ibu bapak sekalian selaku anggota di ketakmiran ini, bahwa ketakmiran ini dipimpin oleh seorang ketua, namanya Bapak Khairul Anam, dan wakil ketuanya Bapak Jimangus. Jadi saya mengingatkan struktur ini bentuknya ketua bukan kepala. Jadi ibu bapak sekalian harus memperhatikan apa sebabnya dibentuk dengan sebutan ketua bukan kepala. Jadi ketua itu amanahnya adalah melakukan kegiatan atas dasar musyawarah mufakat. Jadi tidak punya, mohon maaf ya, tidak punya otoritas mutlak untuk menentukan sikap. Beda dengan kepala. Kepala itu bisa punya hak prerogatif untuk menentukan sesuatu. Tapi kalau ketua itu hasil kesepakatan, itu merupakan keputusan bersama. Jadi itu bedanya. Oleh karena itu ini sudah berjalan. Pak Khairul sudah paham betul dengan posisi beliau sebagai ketua, sudah
tahun menjabat. Jadi beliau sudah paham betul bahwa keputusan yang beliau ambil itu selalu didasarkan atas dasar musyawarah, paling tidak itu musyawarah terhadap bidang yang ditugasi. Jadi misalnya pembangunan, ya paling tidak musyawarah dengan bidang pembangunan. Itu sudah berjalan. Kemudian yang nomor 2, Ibu Bapak sekalian, di dalam struktur ini terutama di job deskripsi atau rincian tugas, itu sebetulnya kalau kita mau metani itu banyak yang harus kita koreksi ulang, terutama di sisi pengetikan penyebutan itu masih ada yang salah, tapi tidak apa-apa. Intinya isinya itu sudah benar. Tapi yang perlu Bapak ketahui semuanya, bahwa di setiap job deskripsi, utamanya saya mengacu kepada pengalaman di pemerintah, itu selalu ada tugas yang diberikan oleh ketua meskipun itu tidak dalam bidangnya. Jadi tugas lain yang diamanahkan oleh ketua. Itu bisa saja ketua itu misalnya menugaskan Pak Mustajib untuk menangani sesuatu yang bukan bidang tugasnya beliau. Itu bisa saja. Itu wajar. Kalau di pemerintahan itu sering terjadi. Jadi misalnya meskipun sebetulnya itu bukan tugasnya, tetapi karena sifatnya itu emergensi mendadak, sehingga ketua itu berhak untuk memerintahkan kepada orang lain yang untuk melaksanakan tugas yang bukan bidang tugasnya. Itu tugas lain yang harus dilaksanakan. Kemudian yang berikutnya, yang penting di dalam organisasi ini adalah guyub rukunnya. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Ketua Takmir bahwa ini struktur organisasi ini beda dengan struktur organisasi di kantor. Kalau di kantor itu sifatnya mandatori. Mandatori itu wajib dilaksanakan oleh. Kalau ini bisa setengah mandatori, setengah voluntary. Jadi bisa secara sukarela, bisa secara karena tugas. Gitu. Tapi intinya bahwa kita bekerja di sini tidak harus dipaksakan, tapi lillahi ta'ala, seperti tadi disampaikan oleh Pak Khairul, karena tanggung jawab kita ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada orang per orang, dan bukan juga tanggung jawabnya kepada Pak Ketua, bukan. Tapi secara lahiriah memang tugasnya itu diampu, dipimpin oleh seorang ketua. Jadi mudah-mudahan di dalam struktur organisasi yang sudah terbentuk ini, guyub rukunnya bisa terjalin lebih kuat lagi. Dan mohon dipahami bahwa masing-masing bidang tadi sudah disebutkan itu dikoordinir oleh orang yang di nomor 1. Betul ya Pak Ketua? Ya, jadi segala sesuatunya mohon nanti koordinasinya, lapornya pertama kepada orang yang diberi nomor 1. Baru nanti nomor 1 lapornya kepada Pak Ketua atau Pak Wakil Ketua. Kemudian yang berikutnya, Ibu sekalian, saya ingin memberikan gambaran mengenai kondisi masjid ini. Saya beberapa waktu yang lalu sempat bercerita kepada Pak Ketua bahwa masjid kita ini sudah sangat terkenal. Terkenal tidak hanya oleh teman-teman dari jamaah di area Mukti, tetapi dari jamaah dari luar itu sudah banyak mengenal masjid kita. Apalagi sekarang sudah ada medsos sehingga sudah bisa diakses oleh banyak orang. Saya kemarin cerita kepada Pak Khairul Anam bahwa sekali-sekali coba dibuka di internet, itu banyak komentar yang mengenai masjid kita ini. Tapi secara umum saya mengatakan bahwa komentarnya netizen istilahnya ya. Netizen itu komentarnya bagus-bagus. Jadi menggambarkan bahwa masjid kita ini masjidnya megah, masjidnya bagus, bersih gitu ya. Bersih itu memang dilihat dari depan, tapi kalau nanti Ibu Bapak jamaah sampai ke belakang ya belum bersih. Itu nanti tugasnya Pak Agus CS. Ya, jadi kebersihan di masjid ini jangan hanya mengacu di dalam dan di depan saja, tapi tugasnya Pak Agus dengan teman-teman harus mengevaluasi juga pekerjaan yang di belakang, Pak. Ya, di belakang kamar mandi, kemudian di tempat teman-teman marbot itu perlu dievaluasi. Bahkan itu perlu dimulai Pak Agus.
Kalau di luar saya lihat sudah cukup bagus ya, cukup bersih. Bahkan beberapa saat ini sudah ada volunteer ya, ada piyayi yang secara sukarela itu ikut membantu nyapu di sini, yaitu apa ALT-nya Pak Dokter itu ikut membantu nyapu di sini di luar. Itu bagus gitu, artinya punya kepedulian yang tinggi. Nah, saya pesan kepada Pak Ketua Takmir, lebih khusus kepada bidang kebersihan, tolong ini masjid ini dijaga betul kebersihannya, karena masjid ini sudah sangat terkenal. Bahkan ini sering menjadi patokan orang-orang untuk menuju area mukti. Orang itu kalau mau menuju area mukti, terutama saya evaluasi melalui Gojek itu dasarnya ini menara. Jadi masjid yang menaranya besar itu ya, yang tinggi itu ya, nah itu sudah menjadi landmark kalau istilahnya. Jadi pertanda yang permanen untuk masyarakat itu masjid kita ini menara. Dan syukur alhamdulillah banyak yang mengatakan bahwa masjid kita ini cukup megah. Itu satu. Kemudian yang kedua, secara diam-diam itu sering melihat pembicaraan beliau jamaah yang sering istirahat di teras-teras itu. Saya sering mendengar ceritanya gitu. Dia tidak tahu kalau saya juga orang dalam di masjid gitu. Saya sering mendengarkan ceritanya, apa yang menjadi, dan sering saya pancing. Jenengan kok senengin yang masjid ini apa gitu. Dia bicara pertama masjid ini megah, bersih. Kemudian yang kedua kalau sholat selain sholat zuhur sama asar, itu bacaan imamnya itu bagus-bagus katanya. Mungkin sering mendengar Pak Zainal atau Mas Najih atau Pak Khairul, bacaannya bagus-bagus dan tidak pendek gitu. Jadi senang ternyata orang itu mendengarkan bacaan yang panjang. Padahal banyak juga orang yang maca suratnya bone ra karo Quran celak ngantuk, itu juga banyak gitu. Tapi intinya begitu. Intinya itu jamaah dari luar itu sangat memperhatikan kepada performan atau penampilan dari setiap orang, setiap personil yang diberi amanah di masjid ini, terutama imam ya, imam kemudian Bilal dan sebagainya. Jadi mohon Pak Ketua ini dipertahankan. Jadi kondisi masjid kita ini juga cukup bagus. Sekali lagi, kemudian secara fisik ini sudah luar biasa. Dan kita ini memang di dalam bulan Ramadan ini amat sangat disibukkan dengan persoalan listrik gitu. Ya. Mohon maaf Ibu Bapak sekalian, ini luar biasa. Hampir setiap hari kita ini ada problem dengan listrik, ya, terutama di sound system ya, karena memang gangguan listrik dan pengaruh tegangan yang selalu fluktuatif gitu. Dan syukur alhamdulillah dalam 1-2 hari ini sudah bisa diatasi kerjasama Mas Taufik, Pak Jalal yang secara luar biasa ini sampai mobilnya diderek segala ini karena ngurusi masjid ini. Bapak Ibu nggak tahu kalau Pak Jalal itu rekosonnya juga sudah luar biasa. Kemarin itu mobilnya sampai mogok, diderek sampai di bengkel. Kemudian beliau juga, wah sudah nggak kuat ini ngeliang ini, saya mau ngelaknya luar biasa. Saya bilang ya batal ya wes. Saya hanya guyon untuk uji imannya beliau, ternyata wah mboten bopo mana-mana. Oh ya syukur. Nah artinya kita sekarang problem listriknya mudah-mudahan sudah teratasi. Kemudian kenyamanan sedikit ini sudah kita perbaiki, terutama fasilitas kenyamanan untuk jamaah ibu-ibu sudah dipasang AC ya, cuman memang baru satu. Kemarin ada yang cerita, ini masjid kita ini mestinya AC-nya 6 gitu katanya. Saya bilang, oh iya bagus 6, tapi 6 kali 15 itu 90 juta. Nah ini yang beban kita. Tapi syukur alhamdulillah kemarin dari satu AC ini juga sudah ada jamaah yang donatur luar biasa. Kita sangat bersyukur juga punya pengurus yang ya sangat berkompeten, sangat lillahi ta'ala kalau saya lihat untuk memajukan
memajukan masjid ini. Saya kira itu Pak Khairul yang bisa kami sampaikan. Mari kita bekerja bersama-sama, kita tingkatkan kerukunan kita. Tidak usah ada orang yang merasa paling di sini. Semua kedudukannya sama. Jadi semuanya itu punya keahlian sebetulnya. Cuman ada orang yang memang diam, tapi sebetulnya ahli. Ada orang yang tidak ahli tapi tidak diam, juga ada. Tapi kita sekarang sama-sama saja. Jadi sama-sama punya keahlian. Masing-masing itu punya kelebihan kekurangan. Jadi mari kita pererat hubungan persaudaraan antara pengurus ini, dan mudah-mudahan di periode 2003-2028 ini semakin solid kepengurusan kita, sehingga semua rencana yang diagendakan oleh ketua takmir ini bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuwun Bapak Haji Jaga Prakosa atas mauidhah hasanahnya, hadisnya kepada kita semua. Mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita untuk bersama-sama memakmurkan masjid. Ini masih ada satu tugas lagi yang saya minta tolong bidang humas, humas. Ini kan berkaitan dengan biasanya pesan MMT, gitu. Ini kan sudah ada pengurus yang lama. Kalau dicopot terus diganti yang baru bisa enggak? Bisa nggih? Ya? Lah nggih, itu mun tugasipun mun ngertos betul sakit, kengen mun ngertos. Kira-kira jadi kapan monggo? Sebelum lebaran sakit nggih. Insyaallah. Luar biasa. Beliau ini nyenengke yo, setiap tugas mesti WA terus telepon. Redaksinya terus pundi Bapak. Kalau kadang ngajar sampe kirim WA lho. Wah, itu mesti urgent nih. Wis karo ndelok iki karo ngetik ngene wis ditunggu soalnya mau dicetak, mau dicetak niku kula sing jangan sampai kecewa beliau. Nggih. Satu lagi ya Bapak untuk nyetak susunan pengurus ya. Nggih, nanti pakai logo boleh enggak? Pakai logo PSI. Soalnya pakai logo gratis. Ini sudah nyetak untuk Idul Fitri depan dan belakang dua itu gratis karena PSI kata Pak Taufik asal menempelkan logo PSI itu menjadi tanggungan dari PSI. Tapi saya kira kalau di dalam tidak usah nih, kalau di luar saja itu ya. Saya kira cukup sambil duduk menyiapkan untuk ramah tamah ya. Jam 9 lebih nanti khawatir kalau mampu. Ngoten ya, matur nuwun. Kita sudahi. Bentar Pak Ketua. Pribadi ya, Ini mungkin kan Bapak-bapak kan bertanya nih ya, ada yang dapat buku, ada yang cuma struktur, ya kan? Ini yang buku itu khusus bidang di koordinatornya saja. Jadi kalau yang anggota nanti bisa dapatnya struktur. Dan satu pesan mungkin Bapak Ibu, saya mohon mungkin yang namanya keliru. Tadi ada koreksi Bu Jalan, Anek Martianingsih harusnya ini saya nulisnya Martianingsih. Terus mungkin ada gelar yang belum tertulis, mungkin bisa dikoreksi. Ini khususnya untuk pas saat Pak bikin itu yang ditempelkan. Kalau ini kan yang megang kan intern, nanti yang luar barangkali di sana udah betul. Jadi namanya, mungkin gelarnya punya gelar, mungkin pengen ditambahi gelarnya, nanti saya rubah yang khusus di papan yang ada di sana.